Ian menyisir rambut Sophia dan mengikatnya jadi satu, memasangkan banduk putih bermotif bunga. Dia lebih pendiam dari biasanya. Kenyataannya ini cukup mengganggu Ian. Apa di sekolah sedang ada masalah, sayang? Kok jadi pendiam begini? Di sekolah baik-baik saja, Mam. Aku malah senang karena akan naik kelas. Aku jadi tidak perlu bertemu dengan mereka yang merundungku. Jangan bilang mereka masih merundungmu. Siapa saja yang masih menjahatimu, Mom bisa membalas mereka. Kalau kau mau, Mom bisa mengutuk mereka jadi kodok jelek. Thank you for being my real mom, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Thank you because you are my mom. Yang sudah nyaris berkaca-kaca jika saja Kim Jata masuk dan menginterupsi. Pria itu menatap kami dengan tatapan bersalah. Apa aku mengganggu? Aku akan keluar dan kalian bisa kembali bermeloria. Kau sudah merusak suasana, tidak bisa diperbaiki. Sophia berujar judes yang membuat Ian merutkan dahi. Paman Jia suka mengatai Mom di belakang. Aku tak suka. Dia mengambil tas ransel warna pink bergambar unicorn, berjalan kaki mengatakan tak kesal. Ayo berangkat, Paman. Aku tidak mau berterlambat gara-gara Paman. Jia hanya mengangkat bahu sebagai tangkapan, melirik kepada Jia yang menyindir dengan bibirnya yang mencekik. Aku tidak tahu kalau orang sepertimu bisa jadi ibu yang baik untuk Sophia. Otak lelet Ian sempat berpikir keras mengingat ada sekitar 25 kamar mandi di rumah ini, sampai kemudian Ian tahu bahwa yang dimaksud adalah kamar mandi di dalam kamar tidur mereka. Dia menyelipkan bathtub lengkap dari kelopak mawar segar, bubble bath, dan terus saja dengan tidur aromaterapi. Di isi bathtub Ian menemukan Wayne dengan tulisan tangannya yang acak-acakan. Taeyong tak kelihatan sejak Ian baru bangun. Dia hanya bilang bahwa dia perlu mengurus sesuatu sebentar. Pria itu selalu saja jadi bekerja keras walaupun sudah sekaya ini, hal yang kemudian membuat Ian sadar batas saja dulu Ian tidak kaya raya karena dia hobi bangun siang dan hanya tiduran sepanjang akhir minggu. Ian baru akan menikmati gelas wine kedua Ian saat terdengar langkah kaki. Dari saja Ian bangun dan menyambut seseorang yang dia yakin adalah Taeyong. Sejak kapan kau jadi pemalas, Taeyong? Itu suara Mr. Skim sangat jelas dan mengancam. Saat begini Ian bahkan bisa membayangkan kejudesnya membuat bulu kuduknya meremang. Belum ada jawaban yang terdengar. Ya, Kim Taeyong, meski berteriak dan Ian sudah berniat mengambil Petrovich jika saja suara serak Taeyong tak terdengar. Ada apa, Ibu? Aku masih lelah karena perjalanan bisnis kemarin, jawabnya dengan suara serak. Jadi sepanjang pagi Taeyong hanya berpindah ranjang. Tapi kenapa? Dan wanita itu punya nama Lian, dia istriku. Aku akan membantu membatalkan pernikahan dengannya apapun caranya. Masa aku tidak mau? Tempo hari Ian akan sudah bilang pada ibu dia tidak mau bercerai karena akan sangat melelahkan. Fisik, mental, dan uang. Aku juga tidak mau repot melalui proses panjang.
Kau tinggal duduk manis dan aku bisa mengatur semuanya dengan uang ibu yang sangat banyak ya. Ian mendengar Taeyong bicara dengan nada mengejek. Yang membuat Ian cukup takjub adalah selama ini dia selalu bicara dengan sangat sopan pada orang tuanya. Dengan ibu menawarnya sejumlah uang, semasa ibu memberitahu seorang kalau aku tak memberinya banyak uang, bahwa dia masih kekurangan dan aku memperlakukannya dengan sangat buruk. Ibu mencintai masih baik di depan publik kan. Kali ini bantulah aku melakukan hal yang sama. Aku datang ke sini bukan untuk membicarakan bagaimana memperlakukan wanita itu dan Lian, coba ibu sebut namanya. Theo menyergah dan Ian membayangkan wajah mereka Mrs. Kim. Tak sudi, cepat kau singgalkan dia dari hidupmu dan biarkan kembali menjadi kalimatnya terdengar suara ketukan heels lagi. Mrs. Kim seperti biasa tampil dengan elegan mengenakan setelan kantong rambut yang disisir rapi ke belakang. Menyenangkan sekali kau bakal tidur satu ranjang dengannya. Ucap Mrs. Kim dengan nada cicit yang menunjuk-nunjuk seorang yang ada di balik selimut. Hati yang menjelas seperti yang tidur dengan orang lain selain aku. Aku tahu selama ini memang dia berhubungan dengan wanita lain dan sudah tertipu habis-habisan karena tingkah manisnya. Berpikir aku adalah satu-satunya. Selama dia terbuka dan menampilkan sosok yang jelas tak pernah Ian bayangkan akan berada pada satu ranjang yang sama dengan suaminya dan Ian jelas bukan satu-satunya orang yang merasa terpukul karena di sana Ian melihat Mrs. Kim sudah duduk di lantai dengan bibir terbuka. Kali kiamat mungkin baru saja menghantamnya dan menghantam Ian juga. Mendadak ada hari indah bersama Taeyong seperti khayalan babi yang tak patut terwujud. Ian dihantam penyataan sangat keras. Kini Ian harus kembali jatuh tersungkur dan babak belur sendirian. Kemarin yang mencintainya dan waktu kemarin yang seolah baru saja nyatanya sudah berlalu. Kau tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Ian ingat Tuan Trax pernah bilang, artinya sekalipun kau punya seluruh uang di muka bumi, kau tidak bisa membeli sedetik pun waktu yang sudah berlalu. Harusnya Ian menikmati hari ini sepenuhnya. Live my life the fullest. Sekarang Ian paham bahwa kata besok hanya lah angan-angan belaka. Sama sudah terlambat, luka yang jauh lebih menyakitkan dan yang dulu jika tahu begini yang tidak mau jatuh cinta lagi. Sekarang menangis saja rasanya tak bisa. Ian kembali disergap kekosongan, perasaan familiar saat putus dari minggu dulu. Rasanya bukan apa-apa, ternyata petar dia yang menyakitkan ini.
Atau dia hanya ingin berbagi rasa patah hati selain kejadian tempo hari di mana dia mempergoki Taeyong tidur dengan seorang pria. Tanpa sadar yang tersenyum tipis, ternyata penuh patah hati bisa menyatukan musuh sekalipun. Mungkin Mrs. Kim kini ada di kapal yang sama dengannya. Ian hanya beroria dengan sebagai tanggapan. Terkadang Ian tidak pandai berbahasa basi, atau karena sebenarnya Ian memang paham jika orang di hadapannya bukan subjek yang bagus atau Ian mengajak bahasa basi. Aku harap kau tidak keberatan dengan menu yang aku pilihkan. Tidak, Nyonya, terima kasih. Kau yang manggilku ibu. Ian langsung tersedak begitu mendengar kalimat Mrs. Kim, dan dengan buru-buru Ian meminum segelas air putih yang ada di meja, menatapnya dengan wajah merah dan tak paham. Misalnya, konspirasi dunia paralel yang ada di depan Ian bukanlah Mrs. Kim dari dunia ini, tapi orang dengan wajah serupa dari dunia lain. Ian juga berpikir soal asteroid besar yang akan menghantam bumi dan kiamat akan terjadi besok. Mungkin orang-orang sedang berlomba-lomba jadi baik dan Ian ketinggalan berita. Lagi pula Ian tidak minat juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Memangnya apa untungnya dapat capai kalau bumi besok hancur? Aku tahu ini akan mengejutkanmu, tapi aku sudah memutuskan untuk memberikan restu pada pernikahan kalian. Aku juga sudah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kalian. Ian mengamati dengan cepat paper bag dengan tagline brand ternama mulai dari, dan mata Ian hampir juling karena terlalu banyak brand ternama yang berjejer. Orang-orang suruhan Mr. Kim meletakkan paper bag berisi barang bermerek di meja sekitar mereka, membuat Ian harus meneteskan liur karena Ian yakin isinya membuatnya dapat predikat orang paling materialistis di dunia. Ian masih begitu blank, bahkan saat Mrs. Kim menyapanya dengan sapaan akrab, Ian masih saja bangun dan kembali menghitung dalam hati paper bag yang diberikan Mr. Kim. Apa kau tidak menyukai hadiah-hadiah dariku? Katakan saja apa maumu, atau begini saja. Mrs. Kim mengeluarkan sebuah kartu hitam dari dalam pouchnya. Silakan keluar ditambah yang jadi bagian dari hayalan babunya. Selain Kim Taeyong, kau bisa beli semua yang kau inginkan dengan kartu ini. Tidak ada limit, jadi belilah apapun yang kau suka. Bohong, untung Ian hanya mengatakannya dalam hati, dan Mrs. Kim tak punya kemampuan membaca pikiran. Ian hanya bisa mengalurkan dahi, menahan diri untuk tidak melipat tangan di depan dada dan bersikap so angkuh. Ian sudah bilang kan kalau kau sudah cukup berada di sisi Taeyong dan tidak pernah meninggalkannya. Tapi kenapa? Bukankah kemarin Nyonya yang memang meminta saya untuk tidak lagi merecoki hidup putra kesayangan Anda?
Tapi di luar dugaan, Mrs. Kim tersenyum betulan, tersenyum sampai Yan gatal sekali dan menepuk pipinya supaya dia segera sadar dari mimpi ini. Suasana China, see those people. Wanita tersebut bicara dengan bahasa Inggrisnya yang pasti. Aku tak tahu bagaimana meminta maaf dengan layak, tapi kau orang pertama yang membuatku betulan ingin minta maaf dan merenungkan kesalahanku. Jadi kau mau kan tetap bersama Kim Taeyong? Yan menjeda sampai sekitar 5 menit sengaja. Memang dia ingin jahat, jadi dia senang sekali bermain-main dengan perasaan Mrs. Kim yang pastinya sudah menunggunya dengan kecemasan. Ibu sudah pastikan di sini tidak ada kamera tersembunyi. Yan memanggilnya ibu untuk pertama kali dan rasanya aneh sekali. Aku menjamin privasi kita.